Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Zana, saya dari Prodi PIAUD. Saya akan menjelaskan tentang perjalanan Pancasila dari masa ke masa, yaitu dari Pancasila pra-kemerdekaan dan Pancasila era kemerdekaan dan Pancasila era Orde Lama dan Pancasila era Orde Baru. Pancasila di era pra-kemerdekaan, yaitu Pancasila adalah ideologi dari dasar negara dan rumusan kehidupan bagi negara Indonesia. Nah, pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Raciman Widyodiningrat dalam pembukaan pidato pada sidang pertama Raciman Widyodiningrat mengelontarkan pertanyaan, apa dasar negara kita dan mau dibentuk apa? Untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam sidang BPUKI, yaitu Muhammad Yamin, Soekarno, dan Supomo. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945, 1 Juni sampai dengan 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara untuk negara Indonesia. Nah, yang pertama adalah Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Muhyamin mengemukakan 5 asas bagi negara Indonesia, yaitu sila pertama kebangsaan, dan sila kedua kemanusiaan, dan sila ketiga ketuhanan, dan sila keempat kerakyatan, dan sila kelima kesejahteraan rakyat. Yang kedua dari Profesor Dr. Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengemukakan 3 asas teori bagi negara Indonesia, yaitu sila pertama teori negara perseorangan individualis, dan sila kedua paham negara kelas atau kelas teori, sila ketiga paham negara integralistik. Yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan 5 prinsip dasar negara, yaitu sila pertama nasionalisme, sila kedua internasionalisme, dan sila ketiga mufakat, dan sila keempat kesejahteraan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah Pancasila di era kemerdekaan. Pada di era kemerdekaan, selepas perumusan dasar negara Indonesia yang dilaksanakan tanggal 29 Mei 1 Juni sampai dengan 1 Juni 1945, sesudah itu dibentuk panitia kecil sebanyak 9 orang. Nah, untuk merumuskan gagasan-gagasan tentang dasar-dasar negara yang dilontarkan oleh 3 pembicara pada persidangan pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta mengesahkan pada sidang PPKI dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Piagam Jakarta ditulis dengan menggunakan ejaan Republik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno, Mohatta, A.A. Maramis, Abdul Kahar, H.A. Salim, Ahmad Subadjo, Abi Kuno, Kiai Haji Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin. Pada tanggal 22 Juni 1945, Piagam Jakarta memperbandingkan perumusan dasar negara menjadi pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, dan keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila era kemerdekaan merealisasikan tekad kemerdekaan. Pada 16 Agustus terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua. Dalam penyusunan teks proklamasi yang berlangsung singkat, mulai pukul teks proklamasi sendiri disusun oleh Insinyur Soekarno, DRS Mohatta, dan MR Ahmad Subadjo di ruang makan Laksmana Tadasi Meda, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1, tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 secara yuridis formal Pancasila yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan. Pada 23 Agustus 1945, Inggris bersama tentara Belanda mendarat di Sabang, Aceh. 15 September 1945, tentara Inggris selaku wakil sekutu tiba di Jakarta. Kehadiran tentara sekutu ini diboncengi NICA, Netherlands Indian Civil Administration, pemerintah sipil Hindia Belanda. Peristiwa 10 November, Pelagan Ambarawa, Bandung Lautan Api pada tanggal 20 Juli 1947 tengah malam, tepatnya 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer 1. Nah, pada 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresi militer 2. 23 Agustus hingga 2 November 1949, Konferensi Meja Bundar. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1945, terbentuknya RIS. Baiklah, yang ketiga adalah Pancasila era Orde Lama. Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada 17 Agustus 1950, berlaku Undang-Undang Dasar tahun 1950, dibentuk Badan Konstituante untuk menggantikan Undang-Undang Dasar yang 50. Ada dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap Badan Konstituante. Poin A, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Dan B, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa cadangan, artinya dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam pembentukan Undang-Undang Dasar yang disahkan PKI 18 Agustus 1945. Kedua usulan tersebut tidak mencapai quorum keputusan sidang konstituante. Konstituante menemui jalan buntu hingga bulan Juni 1959. Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh Kabinet tanggal 3 Juli 1959, yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada 4 Juli 1959 dan diumumkan secara resmi oleh Presiden pada 5 Juli 1959 pukul di depan Istana Merdeka. Dekret Presiden tersebut berisi 1. Pembubaran konstituante, 2. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku, dan ketiga, pembentukan MPRS. Penyimpangan Orla terhadap Pancasila dengan dicetuskannya Nasakom, pengangkatan Presiden seumur hidup, pembubaran DPR oleh Presiden. Yang keempat adalah Pancasila era Orde Baru. Orde Baru bercita-cita melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen. Pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan TAP MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Eksprasetya Pancakarsa yang meliputi 36 butir. Pasal 4 menjelaskan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. P4 merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia. Setiap penyelenggaraan negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik pusat maupun di daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh. Nilai-nilai Pancasila yang terdiri atas 360 butir pada dijabarkan kembali oleh BP 7 Pusat menjadi 45 butir P4.
P4 merupakan hasil tafsir tunggal Orde Baru terhadap Pancasila. Hasil tafsir sepihak oleh Orde Baru terhadap Pancasila dijadikan ideologi tunggal dan satu-satunya sumber nilai serta kebenaran. Nilai-nilai hasil tafsiran Orde Baru selalu ditanamkan dalam benak masyarakat melalui doktrinasi. Warga negara yang berbeda tafsir tidak sepahaman dan tidak melaksanakan hasil tafsir sepihak Orde Baru dianggap melanggar ideologi dan dasar negara. Melalui berbagai legitimasi hukum, Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai alat legitimasi politik, menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai temeng pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya, menjadikan seolah Pancasila selalu identik dengan rezim Orde Baru. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.